Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ini dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Saya bersama dengan teman-teman komunitas YouTuber Nusantara dan juga dengan teman-teman Perkomhan. Ya, Perkomhan ini sebuah komunitas hukum ya, teman-teman lawyer senior yang saat ini melakukan gugatan terhadap Universitas Negeri Jakarta terkait dengan identitas akademik dari Roy Suryo yang kemarin-kemarin udah kita ributin. Selain itu juga bersama dengan alumni UNJ ada Dr. Richard ya, yang juga kayaknya udah jadi terlapor bersama aku dilaporin oleh Roy Suryo dalam konteks pidana, dan kami juga melaporkan Roy Suryo dalam konteks pidana, termasuk hari ini akhirnya melebar ke persoalan gelar doktornya Roy Suryo. Oke, hari ini ternyata sudah digelar kegiatan persidangan awal dari gugatan yang dilakukan oleh Pak Prianto sebagai ketum bersama kawan-kawan terkait ijazah yang diterbitkan oleh UNJ. Tentu ada prosesnya, tidak langsung serta-merta digugat. Ada hal yang nanti tentu kita akan minta kepada Pak Ketum untuk menginformasikan sudah sampai sejauh mana. Nanti juga dari teman-teman YouTuber Nusantara dan alumni UNJ akan ikut bersikap. Saya mungkin persilakan ke Pak Prianto ini, silakan. Pak Ketum, ya, terima kasih. Saya juga kaget juga nih dapat dukungannya dari Bang Bill ya. Siap. Mas Agri. Siapa nama? Agri Fanani. Agri Fanani. Ya. Terus Dr. Richard ya, sama saya juga didampingi teman-teman Perkomhan. Udah jauh nih dari Bogor nih. Iya. Ketua Perkomhan Bogor. Oke. Jadi ya saya juga terima kasih ya atas dukungan teman-teman semua. Sebenarnya Perkomhan ini mengajukan gugatan ini bukan atas pesanan ya. Kita Perkomhan ini nggak ada kaitan dengan itu Nusantara ya. Tapi terbukti baru kenalan tadi saya. Terbukti kenalan, saya juga ada inisiatif juga nih kalau bisa Bang Agri masuk juga. Karena bukan gitu. Perkomhan itu sifatnya terbuka. Terbuka. Jadi Perkomhan itu paling enggak itu mitra pemerintah dalam proses penegakan hukum. Jadi tidak bisa penegakan hukum itu dijalankan oleh pemerintah sendiri. Perlu organisasi yang besar. Jadi dengan bergabungnya, nggak tahu nih Bang Agri mau apa enggak ya sama yang lain. Siap. Masuk dalam Perkomhan, nanti bisa mendirikan perwakilan wilayah Perkomhan di seluruh Indonesia. Perwakilan wilayah itu nanti menjadi posko pengaduan korban mafia hukum dan korban ketidakadilan. Nah, kalau bicara itu, kenapa Bapak mem-PTU kan ini? Apakah ada yang melapor? Nah, kan ada korban, ada yang melapor biasanya. Kalau saya mem-PTUN kan ini yang pertama itu sebagai contoh ya. Jadi saya mau kasih tahu Roy Suryo, mungkin juga dan lain-lain lah, mau advokatnya atau siapa, pokoknya Roy Suryo dan lain-lain. Cara mengajukan keberatan terhadap ijazah seseorang, jadi cara membatalkan ijazah itu melalui PTUN, bukan melalui teriak-teriak di jalan. Setuju. Ya, jadi itu. Jadi kita ada sarana. Mas Roy Suryo kita punya sarana ini pengadilan. Kalau Mas Roy Suryo menggugat ijazah Jokowi dinyatakan batal, nanti didukung sama PTUN. PTUN nanti juga kan mengasih masukan-masukan. Jika memang faktanya jelas. Jadi semua kami dukung siapapun. Kan ini contoh. Banyak sekali pendapat ya Bang Agri di dalam di media sosial maupun di TV segala macam, itu perdebatan juga mengenai ijazah palsu itu lama sekali. Tapi bukan pada substansi. Bukan pada substansi. Ada menyatakan juga itu pengadilan tidak berwenang, itu pengadilan Jakarta Timur, pengadilan umum ya, pengadilan negeri itu pengadilan umum untuk membatalkan atau menyatakan ijazah itu asli atau palsu. Yang berwenang adalah PTUN. Saya tegaskan di sini, tidak ada satu pengadilan pun ya yang bisa menyatakan batal secara tiba-tiba. Bukan kewenangan peradilan umum
dalam hal ini peradilan pidana. Peradilan pidana mempunyai wewenang jika sudah ada bukti dari laboratorium forensik Mabes Polri. Iya. Dia punya wewenang. Iya. Tapi di situ bukan untuk membatalkan, bukan untuk membatalkan sertifikat atau ijazah, bukan. Dari bukti laboratorium forensik Mabes Polri itu menjadi rujukan hakim nanti yang memutus perkara untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak. Artinya apa? Kalau sudah laboratorium forensik sudah meneliti suatu dokumen, dalam hal ini ijazah Pak Jokowi, apa sih yang diteliti sama lapor Mabes Polri? Tanda tangan, stempel, kertas, huruf, semuanya diteliti. Oke. Penelitian itu berdasarkan disandingkan oleh ijazah asli teman-temannya sebagai pembanding yang terbit di tahun yang sama. Kalau seandainya laboratorium forensik Mabes Polri membandingkan ijazah Pak Jokowi, asli ijazah Pak Jokowi dengan ijazah Bang Aki, Mas Aki yang enggak non identik karena bukan satu jalur meskipun asli. Jadi disandingkannya itu dengan ijazah juga yang asli yang satu angkatan. Kalau kembali ke PT UN yang sekarang lagi Bapak gugat, apa sih materi gugatannya? Jadi materi gugatan. Oh sorry Bang. Iya. Monggo. Jadi ini juga contoh juga di PT UN kita tidak bicara ijazah itu asli atau palsu. Oke. Terutama yang sekarang Bapak ajukan. Oke. PT UN adalah pengadilan administratif. PT UN itu bicara masalah prosedur. Dalam rangkaian mendapatkan ijazah itu, apakah ada prosedur yang dilanggar atau tidak? Jika dalam proses menjadi mahasiswa ada prosedur yang dilanggar, dalam hal ini dengan kasus yang ini ya, Mas Roy Suryo itu tersangkut sudah ada kasus pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tegas sekali di peraturan rektor itu menyatakan bahwa mahasiswa yang terkena kasus pidana yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap itu harus dikenakan sanksi drop out. Bapak menemukan yang Bapak sampaikan? Iya. Oke. Bapak menemukan itu? Menemukan itu sehingga dalam dismisal di dalam proses itu kita sudah memenuhi syarat di PT UN ini. Tadi diterima? Diterima. Jadi diterima. Oke. Perbaikan di dalam PT UN hanya menyangkut masalah kalau PTN itu punya punya standar. Romawi 1 mengenai ini, Romawi 2 ini mengenai ini. Itu saya harus perbaiki. Oke. Saya harus perbaiki. Ada juga masukan ini masukan ya, bukan kritikan dari tim UNJ supaya sebentar, karena Bapak yang dihadapi UNJ nih. Ya. Jadi teman nantinya. Sekarang saya Oke, jangan sampai masukan itu kemudian itu maksudku. Tapi apapun lah itu nanti jadi kita bisa diskusi di balik kamera. Gak apa-apa. Itu di balik kamera tapi itu positif. Jadi, yang mulia majelis hakim menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat apakah mau diterima masukan itu atau enggak, diserahkan kepada penggugat. Tapi semua masukan itu positif. Semua tujuan masukan itu adalah supaya posisi gugatan penggugat ini performan kuat. Sidang hari ini untuk menuju sidang berikutnya Bapak harus memperbaiki gugatan. Memperbaiki yang menyangkut standar dari PT UN. Romawi. Termasuk saya kan di petitum tidak ada saya kasih petitum langsung saya petitum. Itu harus di petitum apa. Cuma soal administrasi doang ya. Bukan administrasi. Format. Ya, format. Jadi di sini nama kewarganegaraan saya nggak ada. Itu harus. Jadi ada pasal berapa 53 itu. Jadi format gugatan saya harus mengacu pada pasal 53 Undang-Undang PT UN. Jadi tidak boleh tidak. Jadi itu Bang Akri. Tapi secara substansi gugatan? Substansi nggak ada masalah.
Jadi walaupun itu diperdebatkan oleh UNJ tadi bahwa dia tidak mau menyerahkan ijazahnya itu sebelum syaratnya itu diterima. Sementara majelis hakim diserahkan atau tidak masalah karena objek gugatan Perkoman ini sudah cukup jelas. Itu. Jadi kalau bicara ini dikabulkan atau tidak, berapa persen probabilitasnya menurut Bapak? 100%. 100%. Oh ya? Kalau itu benar nanti 100%, tok Palu Hakim PT UN menyatakan cacat secara prosedural, apa impactnya terhadap Roy Suryo? Dicabutkah doktoralnya atau menjadi tidak sah ijazah yang diterbitkan atau apa? Nanti dengarkan aja putusan. Bang Bill ini nanti tugasnya nih. Kok tugasnya gue? Apa Pengawalnya maksudnya. Jadi 100%. Kolaborasi. Kalau Rasul itu kan 99,9% ya, tanpa dasar. Kalau saya 100% berdasarkan hukum. Kalau tidak ada masalah berarti. Ya, termasuk pra peradilan ada masalah. Betul. Hakimnya. Perlu saya jelaskan di sini. Jangan dulu. Terpisah. Biar lebih penasaran lagi. Bahaya. Yang akan saya sampaikan itu tidak pernah disampaikan di media. Tidak pernah dibahas oleh ahli. Kalau perlu, kalau ada surat edaran dari Mahkamah Agung nanti langsung diginiin aja, Pak. Tapi nanti berikutnya saya bermain pada norma hukum. Oke, sekarang dalam konteks itu sudah jelas. Undang-undang KUHP yang baru. Kita kembali ke konteks Tun. Kalau akhirnya semua sudah diperbaiki, itu kan cuma masalah format, dan akhirnya sidang berjalan. Tapi ternyata Tun justru memenangkan UNJ. Saya laporkan. Dari sisi apa? Karena ini proses peradilan. Hakim mempunyai kebebasan untuk memutuskan suatu perkara. Tapi kalau di dalam memutuskannya itu tidak profesional, di mana bukti-bukti penggugat sudah mendukung, maka advokat itu jangan hanya menerima begitu saja. Bandingnya laporkan banding, tapi laporkan juga ke Bawas. Ke Bawas apa ke KY? Badan administrasi. Bawas ya? Badan pengawas Mahkamah. Bukan KY ya? Kalau KY itu tergantung seperti apa putusannya. Saya pernah melaporkan hakim di Pengadilan Serang, tidak saya sebut namanya. Itu direspon sama KY dan dapat nomor perkara. Laporan masyarakat, laporan advokat yang sudah mendapat nomor register dari KY itu berarti kuat untuk memecat hakim itu. Jadi nggak sembarangan. Kalau ini angin segar, Bang. Kita bisa laporkan ke EMA bahwa yang Pengadilan Negeri Jakarta Timur katanya juga ada surat yang keluar juga untuk jangan melanjutkan pokok perkara dulu, menunggu pra peradilan. Ini ada Bapak hadir di sini, keren ini, Pak. Kalau saya nggak komentar itu dulu. Karena ini plesetannya itu apa namanya itu masing-masing punya nasi kan. Oke. Tapi ada hal yang mendasar yang dilanggar oleh peradilan oleh hakim tunggal. Ada yang mendasar. Nanti saya baca undang-undang. Bang, alumninya Bang. Abang nggak tanyain. Silakan. Alumni. Apa terkesima? Alumni. Jadi terkesima dari pendapat Pak Prianto ya, Ketua Perkomham. Jadi sampai lupa saya ada masalahnya ini. Keyakinan Pak Prianto, Pak Ketum ini 100%. Nah, saya tadinya memang 100%. Cuma kan kalau pendapat saya 100% tidak diperkuat dengan data secara hukum. Kalau bukti-bukti sudah, ya kita kan sudah punya petunjuk-petunjuk lah ya ke arah sana. Tetapi kan belum ada pendapat hukum. Nah, pendapat hukum dari Pak Ketum Perkomhan ini membuat saya semakin yakin benar. 100% dikali 100% berapa persen tuh? 11.000 triliun persen katanya Rizwan. Tetaplah 100% ya. Nah, jadi saya berterima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan YouTuber Nusantara dan juga Perkomhan ya yang telah melanjutkan
apa yang kami telusuri ataupun kami teliti sebelumnya ya. Sebagai cinta terhadap alma mater. Yes, cinta kami, cinta saya secara pribadi, saya mencintai Universitas Negeri Jakarta. Iya. Ya, karena di sana saya benar-benar digembleng ya untuk memahami bagaimana sebenarnya seorang dokter itu bisa terjun di masyarakat. Iya. Tujuannya adalah kembali ke dunia pendidikan, Yeah. memberikan edukasi masyarakat. Yeah. Ya, itu dokter, bukan membuat keributan. Ya. Tetapi membuat solusi bagi masyarakat atas keributan. Yeah. Ya, bagaimana menyelesaikan keributan. Yeah. Nah, tiba-tiba kami muncul pun, mungkin banyak pihak yang lihat ya, muncul tiba-tiba adalah sudahlah, kita hentikan keributan ini, kita lihat ke depan bagaimana negara ini. Kalau ada pun kekurangan pemerintah, pasti ada ya. Ya. Itu perlu diperbaiki ya. Tetapi bukan di downgrade. Ya, kalau di downgrade ya sama aja kita mendowngrade diri kita sendiri, masyarakat kita kan. Harusnya kita perbaiki. Tapi dalam konteks perkara ini, Pak Nah. Pri dan juga Bang Richard, sebenarnya yang jauh lebih punya legal standing itu adalah alumni. Katanya apa kekuatan hukum dari Pak Pri sebagai komunitas hukum ini? Jadi saya sudah sampaikan, itu memang ditanya juga tadi Iya. di dalam persidangan, apa legal standing, apa kepentingan apa yang dirugikan sehingga mengajukan gugatan ini. Iya. Hakim kan harus dengar. Iya. Legal standing yang pertama bahwa Perkoman itu adalah perkumpulan ya. Jadi perkumpulan itu badan hukum. Jadi di dalam Dirjen AHU itu kalau di dalam layar itu ada badan hukum, ada perkumpulan, ada koperasi, yayasan, perseroan terbatas, ya gitulah ya. Yeah. Itu berbadan hukum. Jadi saran kritikan dari UNJ yang mengenai nama badan hukum pengesannya kok perkumpulan, kenapa namanya perhimpunan? Iya. Ya memang seperti itu. Perkumpulan itu adalah nama badan hukumnya. Ya. Nama organisasi itu perhimpunan. Oke. Nah itu. Nah perhimpunan siapa kita? Perhimpunan masyarakat. Perhimpunan masyarakat yang sudah memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Jadi badan hukum itu sebagai diposisikan sebagai manusia. Ya. Person, dia hidup. Saya sampaikan tadi juga ke kuasa hukum UNJ bahwa person itu hidup seperti manusia, ada kepala, ada kaki, ada tangan. Jadi karena namanya saja perhimpunan, tapi badan hukumnya adalah perkumpulan. Itu kami nggak bisa merubah karena memang dari Dirjen AHU seperti itu. Formatnya demikian. Iya, formatnya demikian. Tapi diterima ya? Ya diterima. Nah, itu kan serahkan kepada penggugat. Kalaupun nanti ada yang mau ditambah, disempurnakan dalam anggaran dasar. Jadi anggaran dasar ini mau dirubah, itu saran yang baik, supaya lebih konkret lagi gitu. Nah, itu mengenai legal standing. Kenapa legal standing itu? Kita tahu UNJ ini, Universitas Negeri Jakarta itu kan badan hukum publik itu sih, punya pemerintah. Di mana pemerintah itu dibiayai oleh APBN. Jadi situ APBN. Kan dari mana sumber APBN itu? Dari rakyat. Masyarakat kan. Jadi masyarakat. Sehingga kita punya kepentingan di sini. Karena itu. Saya tanya sama alumni, saya nggak ngerti di dalam gugatan. Di UNJ ada wali amanat nggak? Ada. Nah, wali amanat itu membuktikan bahwa unsur masyarakat masuk ke dalam wali amanat. Yes. Betul. Wali amanat adalah perwakilan masyarakat ke dalam institusi UNJ yang berfungsi untuk pengawasan. Ini tolong dikoreksi kalau saya bukan alumni UNJ masalahnya. Saya dari alumni universitas entah berantah lah pokoknya. Pokoknya itulah. Jangan rosurnya nanti yang saya nggak lulusan mana itu ya. Saya nggak lulusan mana-mana lah. Itu ada wali amanat. Ada. Nah, itu semua Bang universitas negeri ada. Jadi wali amanat itu adalah perwakilan masyarakat. Iya. Itu ya, untuk melakukan pengawasan. Kerugiannya apa? Kan gitu sekarang. Tadi legal standing, kepentingan hukum ya. Kepentingan, Karena itu yang diterakin oleh banyak pendukungnya Roy. Apa legal standing kalian itu? Oh nggak masalah. Jadi
ya banyak orang yang nggak ngerti kan. Ya kayak perdebatan ya. Misalkan saya berdebat nih sama seseorang gitu kan, saya nggak sebut namanya deh kan. Misalnya ditanya, ada moderator nanya, apa batasan apa namanya itu Legal standing. dalam bentuk kayak perbuatan melawan hukum, apa kebebasan hak orang bersuara gitu, hak menyampaikan pendapat. Mungkin kalau saya menjawab itu batasannya undang-undang, audien yang itu nggak menerima itu, karena ini nggak sesuai dengan pendapat tokoh gitu kan. Jadi karena penilaian itu sangat subjektif sekali. Jadi Kesimpulannya berarti legal standingnya tadi diterima. legal standing diterima. Terus kerugian, Ya, kerugian. kerugian itu intinya aja. Kalau Bang Richard ya punya lembaga pendidikan, muridnya melakukan tindak pidana, tercoreng nggak? Tercoreng. Moralitasnya bermasalah nggak? Bermasalah. Rugi nggak Bapak? Rugi dong sebagai masyarakat. Itu bisa jawab sendiri Bang. Ya. Bukan saya yang jawab loh. Rugi. Dan apalagi Kerugian ada dua loh, material dan imaterial. Iya. Imaterial juga kerugian. ya. Jadi kenapa sih Perpoman menggugat? Sebagai organisasi perhimpunan masyarakat, ya kita dirugikan. Kita sudah bayar pajak, kita berharap pendidikan bagus, ternyata kampus ini melahirkan orang yang bermasalah gitu. Yang seharusnya itu kan orang bermasalah itu kan bukan di kampusnya yang bersangkutan. Seharusnya rektor itu tegas, orang yang bermasalah jika melanggar nanti harus dikeluarkan. Ya. Karena sesuai aturan. Tapi kan dalam konteks ini Roy Suryo tidak bersalah dong. Dia tidak bersalah, atau Roy Suryo itu dia memanfaatkan kayaknya. kesalahannya karena ya bertentangan dengan peraturan rektor itu. Iya. Dia nggak bersalah Dalam konteks mendapatkan ijazah itu. dalam tindak pidana yang lain. Tapi Iya. dalam Stupa Borobudur kan dia dihukum. Ini Dia dihukum. bermasalah kan? Iya, iya. 9 bulan. Nah itu karena dihukum itulah maka statusnya adalah sudah narapidana. Dan peraturan rektor itu tegas. Jadi harus mendapatkan sanksi dikeluarkan. Ya. Siapa sih yang mengeluarkannya? Rektor. Ya rektor harus membuat SK. Ya. Ya, surat keputusan terkait drop Ya, out. surat keputusan. Nah ini juga menarik juga nih. Dalam petitum saya ada surat keputusan menghukum tergugat untuk membuat surat keputusan terkait dengan drop out yang bersangkutannya. Itu bukan PTN itu, karena itu biasa di pengadilan umum. Itu saya hapuskan. Di PTN cukup untuk membatalkan saja. Membatalkan. Nah, selanjutnya mau keluarkan aturan apa enggak kan masalah kewenangan Ya. UNJ kan. Maka itu saya anggap UNJ ini bukan pihak lawan ya. Ya. Tapi Oh jadi tadi nggak seperti mereka yang bilang kelahi sama Polda di peradilan ini berkelahi kayak debat-debat antara lawyernya ini. Kalau tadi gimana Pak? karena sudah tahu posisi masing-masing. Oke. Mereka adalah orang-orang cerdas. Ya. Ya setingkat kampus masa Ya, pengacaranya abal-abal. Ya. Pengacaranya saya bilang sama Bang Bel itu pintar. Oh ya, kita harus hormati itu. Pintar gitu. Artinya memahamin lah bahwa itu sudah jelas ya. Tidak ada yang abu-abu kan dalam peraturan itu. Tidak ada yang apa. Iya. Tapi boleh nggak dapat bocoran dari pihak pengacaranya UNJ itu apakah merasa memberikan pembelaan bahwa UNJ tidak bermasalah ketika menerbitkan ijazahnya Roy Suryo? Bagaimana tadi? Enggak ada pembelaan itu. Oh, nggak ada pembelaan itu. Itu kan hanya kita belum menyangkut pokok perkara ya. Oh, belum ke pokok perkara. Hanya pemeriksaan permulaan. Ya. Jadi pemeriksaan permulaan ditanyalah si tergugat, benar nggak sih ini ijazahnya Rosuryo? Ya. Terus alamatnya benar nggak di Rawamangun-Muka? Ya. Nah, itu harus dijawab. Kalau benar ya berarti karena sebelum sampai persidangan itu harus fix dulu semuanya. Oh, oke. Alamat, nama, Objeknya. sampai ternyata ini bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UNJ nih, Roy Suryo udah selain ya, itu bukan objeknya. Salah alamat, salah berarti, alamat.
gitu. Kapan nanti ini sidang lanjutan? Sidang lanjutnya masih perbaikan itu 2 minggu. 2 minggu. Karena kalau sebenarnya seminggu ya, karena kan ada BIMTEK katanya dia jadi waktunya 2 minggu. Oke. Maksimum 2 minggu itu. Bisa jadi seminggu. Enggak, seminggu nggak bisa karena mereka ada acara, jadi hakim itu memutuskan 2 minggu kan ada acara. Oke. Pak, kalau ya, PT UN ini menang Bapak, ada indikasi pidana, Bapak bisa lanjutkan ke pidana. Dari seluruh unsur ini hasil PT UN, kemudian ada perbuatan pidana, Potensi. serangkaiannya itu Bapak bisa. Yang melakukan pidana siapa nih? Mungkin Kemungkinan siapa? Bisa Bang Agri jadi- mungkin belum kali Bang Agri. Oh belum ya. Belum Nanti kita ya. baca di sini. Pada saat kita bicara pidana, Oh, nanti aja. sasaran tembaknya bukan cuma satu. Ada yang melakukan, ada yang membantu, ada yang turut serta nanti Pak. Jadi sabar Pak. Bang Bil ada semua itu datanya. Ojo di sini, ojo ya. kesusu Pak. Sabar. Saya rasa Jangan kalau dibuka masalah di itu sini. Bang Agri, ya Bang Agri karena UNJ juga dia tuh apanya profesional lah. Ya. Menyangkut pidana itu kan bukan menyangkut institusi, tapi personal. Oknum. Ya oknum. Kayak sekarang ini yang disidangkan kasus apa Tifa sama Roy Suryo ya. Itu juga apa personal. Itu sih udah jelas itu kasusnya. Oknum lah itu jelas. oknum. Oknum apa nih? Oknum penyelenggara hukumnya atau oknum bla bla bla? Kita akan bahas di episode ini. Oke, ada tambahan? Ada tambahan? Cukup, Ada Bang Bil. pertanyaan? 1 menit lagi. Oke. Cukup, Ada Bang Bil. pertanyaan Mungkin lagi? ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada tambahan kali dari saya iya. Bapak-bapak, rekan-rekan, bahwa kita ketun ini tidak dalam rangka dendam pribadi, karena kita tidak punya dendam ke beliau. Kita hanya memastikan aja bahwa prosedur yang dilakukan oleh UNJ itu seragam sehingga tidak dilakukan oleh universitas yang lainnya. Betul, menjadi contoh. Oh iya. Itu sih tujuan kita. Oke. Sehingga jika ada peraturan diterapkan kepada semua orang agar peraturan berlaku kepada semua mahasiswa. Karena dengar-dengar ada juga mahasiswa yang kena DO gara-gara peraturan rektor tersebut. Oh ya. Ini yang perlu digali lagi. Iya, Itu kasihan prinsip juga. keadilan juga ya. Iya. Jangan Atau sampai. sekarang begini, bagaimana dengan ini pertanyaan terakhir yang Pak Pri dan juga Pak Praga bisa bantu jawab. Ada pertanyaan penting. Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya serta bahkan ada oknum-oknum profesor mengatakan bahwa lah Roy Suryo itu nggak bisa kena dengan peraturan rektor itu karena dia masuk 2016, peraturan rektor itu hanya khusus tahun 2018 ke atas. Ini logika hukumnya gimana ini? Itu logika falasi, Bang Bil. Bahwa Karena peraturan itu terbit sebelum tindak pidana yang dilakukan Pak Roy Suryo inkrah. Kalau peraturan terbit setelah tindak pidana yang dilakukan Pak Roy Suryo terbit, Pak, itu baru kita sebut berlaku ke belakang. berlaku surut gitu. Jadi nggak ada peraturan yang retroaktif. Ya intinya juga peraturan itu kan berlaku. Roy Suryo masih tercatat sebagai mahasiswa. Kalau sudah bukan mahasiswa lagi, ya nggak berlaku. Iya. Betul. Ya masih Bahkan pun masih mahasiswa, tapi tindak pidananya sebelum peraturan terbit, dia nggak kena. Tindak pidana kan tindak pidana sudah ada peraturan Ya rektor. justru kan yang jadi gugatan itu kan karena Iya, masalahnya peraturan rektor dari 2018 ternyata sudah ada. sampai sekarang pun sekarang. Iya. masih sama. Pak Pri, satu pesan barangkali untuk netizen apa yang disampaikan, satu pesan yang penting untuk masalah persiapan persidangan berikutnya. Ya. Persidangan berikutnya apa untuk kasus-kasus ijazah palsu atau apa? Yang ini aja ini, sekarang ini. Ya jadi pesannya ya kepada masyarakat ya jika ada persoalan menyangkut dokumen yang harus dibatalkan ya, yang dibatalkan. Jika prosesnya itu menyangkut prosedur, berkaitan dengan prosedur, itu hanya PT UN yang bisa membatalkan. Itu satu. Terus kedua, ini untuk masyarakat ya. Kedua, jika masyarakat menemukan ijazah Bang Billy palsu, palsu, masyarakat tuh melaporkan ke kepolisian. Ya. Karena ranahnya di situ. Ya. Jadi tindak pidana pemalsuan itu adalah ranah dari peradilan pidana, Bukan peradilan rakyat bersuara. bukan peradilan bersuara. Peradilan rakyat bersuara itu banyak itu bias itu kan. Pendapatnya juga bias juga banyak. Ya. Jadi laporkan ke Bareskrim biasa itu. Nanti dari Bareskrim apa? Kalau tindak pidana pemalsuan itu si pelapor harus bawa bukti Ya. bahwa ini palsu. Ya. Ya.
Kalau nggak bawa bukti nggak diterima laporan itu. Harusnya. Tapi tidak diterima. kenapa diterima? Karena kan ada desakan publik. Ya. Karena itu yang melapor kalau nggak salah itu pengacara pembela ulama ya. Oh ya. Masuk ke Dumas ya. Iya. Karena laporan itu kemudian sebenarnya waktu bawa lapor itu nggak ada bukti Bang Bil, ya nggak ada bukti. Tapi karena ini sudah masyarakat masih Dumas, akhirnya diteruskan laporan itu, diperiksa lah ijazah itu yang jadi konflik itu. Iya. Diperiksa sama Baris Krim, Laboratorium Forensik Mabes Polri. Itu lembaga satu-satunya yang dipercaya oleh pengadilan. Jadi kalau sudah ada produk dari Baris Krim ini menyatakan identik sama atau non identik, itu menjadi rujukan pegangan dari majelis hakim untuk memutuskan perkara. Kok tidak patuh terhadap ini, bagaimana? Soalnya Ya laporkan. Baris Krim katanya termul, Pak. Jadi agak repot kalau sudah Itu penghakiman. saya nggak usah tanggap gitu. Oke. Saya bukan, nanti juga saya dibilang termul lagi. Ini kan saya baru tahu dari Pak Priyanto termul juga ternyata. Richard baru tahu. Saya belum tuntas, sudah panjang itu jawabannya. Oke. Sampai mana tadi saya bicara? Masalah pidana barang bukti. Nah, barang bukti identik sama non identik itu juga diperdebatkan. Ya. Saya tanya sama Bang Bil, kalau identik apa Bang Agri aja, Mas Agri dia, karena ini bukan orang Jawa nih. Jadi Mas Agri, kalau identik saya, apa? Enggak, iya. identik apa sama dengan apa gitu. Bahasa Indonesia enggak apa. Oh, sama dan serupa. Sama. Dan Kalau sama identik. berarti palsu apa enggak palsu? Oh, enggak dong, asli dong. Asli. Kan pembandingnya kan asli. Jadi bahasanya itu bukan palsu tidak palsu Iya, gitu. iya. Bukan Jadi otentik. jangan diperdebatkan bahasa itu. Kayaknya aduh. Udah biarin lah Pak. Ini kok Kasihan juga biarin lah. Biarin aja. Biar Enggak, puas, ini- biar ini. puas dianya. Bukan, ini maksud untuk masyarakat. Siap. Biar untuk masyarakat jadi tahu langkah hukumnya. Ya. Jadi laporkan ke Nah, yang terakhir ini tadi pertanyaannya di PTUN ini gimana untuk ke masyarakat terkait perkara ataupun gugatan terhadap UNJ tentang gelar doktornya Roy Suryo nih. itu Nah, ini terakhir nih. kalau posita gugatan, bukti-bukti penggugat itu sudah pas, sudah tepat. Ya terkait dengan itu ya yang saya bilang dikabulkan 100%. 100%. Oke. Sesuai dengan hukum ya. Yes. Oke. Hukum menurut Kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih Pak Pri, terima kasih Mas Agri, Bang Richard, teman-teman dari Terima kasih semuanya Bapak-bapak. Kumham. Siap. Ikutan saya. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.